Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ke-12. Oke ya, di minggu ini di pertemuan 12 untuk mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Oke teman-teman, pertemuan kita tinggal 2 kali lagi pertemuan ya, di 13 dan 14. Oke, sampai terakhir pembahasan kita di minggu lalu itu saya menanyakan di grup WhatsApp kita tentang bagaimana seorang reporter, seorang jurnalis itu menghimpun berita atau prosesnya bagaimana aja. Oke, terakhir di minggu lalu saya membahas tentang berita sensasi ya. Berita sensasi, saya ingin menjelaskan sedikit lagi untuk merefresh teman-teman nih, bahwa berita sensasi itu sebenarnya seperti yang teman-teman bisa baca adalah berita yang menekankan secara berlebihan. Sesuatu hal yang kadang-kadang ada tambahan rekayasa, ada tambahan nilai-nilai misalnya politik di dalamnya, atau untuk menambah minat masyarakat agar tertarik untuk membaca suatu berita atau menonton suatu berita. Jadi berita sensasi di sini juga harus dilihat bagaimana kita sebagai khalayak nih, sebagai pembaca, sebagai penonton atau sebagai pemirsa harus mampu untuk memilah mana yang berita-berita yang pantas untuk kita terima atau tidak. Contoh sesuatu hal berita sensasi adalah berita tentang channel-channel atau program-program tentang selebritis gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman banyaklah channel-channel di Trans TV, misalnya di Trans 7, SCTV, RCTI. Mereka banyak menampilkan banyak berita sensasi. Berita sensasi ini juga sebenarnya sesuatu hal yang kadang ditambah-tambahkan teman-teman, yang sebenarnya kejadian actualnya adalah tidak seperti itu, tetapi dibuat atau diarahkan untuk membuat suatu perselisihan, pertentangan, percekcokan, supaya masyarakat kenapa tertarik untuk menonton berita yang ditampilkan program TV tersebut. Kemudian juga ada alasannya untuk politik misalnya. Dia mau ada naik untuk menjadi anggota DPRD, DPR, kemudian dia membuat sensasi agar terpilih misalnya. Itu bagian dari salah satu sesuatu hal yang di dalam dunia jurnalistik atau kode etik itu uh, dilakukan di Indonesia ya teman-teman ya. Misalnya berita sensasional itu cerita-cerita tentang kriminal, kemudian tentang seks, berita tentang sesuatu hal yang pembunuhan misalnya, atau apapun apapun yang dilakukan untuk berita sensasi. Tadi yang seperti saya jelaskan atau disebutkan bahwa itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang niat untuk masuk ke ajang politik. Kemudian dilakukan berita-berita sensasi atas dirinya sehingga uh, orang atau masyarakat malah justru memilih dia atau sebagai panutan misalnya, atau bahkan dengan banyak hal yang bisa dilakukan untuk berita sensasi. Berita sensasi biasanya kalau untuk di jurnalistik itu berita yang biasa disebut dengan keyhole news atau berita sekitar dapur atau kamar tidur orang lain, dalam arti kata nih ceritanya menceritakan tentang rumah tangga orang lain, maksudnya adalah seperti itu. Sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum, tetapi dia hanya menceritakan sesuatu hal untuk kepentingan pribadi. Misalnya ada program TV, ini bukan menjelek-jelekan program TV, tetapi ada program TV seperti itu yang dikeluarkan oleh Rans Entertainment ya. Dalam arti untuk yang Raffi Nagita, dia menceritakan tentang kehidupan dia dari bangun tidur, dia diceritakan deh tuh kegiatan-kegiatan dia, dari dia belanja, kemudian dia pergi ke luar negeri, dia dia cerita untuk pergi ke dia menceritakan kehidupan rumah tangganya, anaknya dan lain sebagainya, atau bahkan tentang bisnisnya dia. Contohnya, misalnya dia membuka restoran baru. Restoran baru, kemudian karena dia memiliki program TV, dia menceritakan tentang bagaimana proses dia sampai ke bisa membuat usaha untuk membuat cake, kemudian dan lain sebagainya. Banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh artis misalnya. Nah, itu adalah berita sensasi. Nah, tinggal bagaimana kebijakan dari pemirsa atau penonton untuk memilah apakah ini adalah pantas untuk ditonton, atau pantas atau untuk memang diterima di masyarakat, atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun tidak.
Itu ya. Nah, itu saya sudah pernah membahas untuk berita tentang sensasi. Sesuatu hal ada pertanyaan nih, sebenarnya boleh nggak sih Bu berita sensasi itu dilakukan atau dalam kode etik jurnalistik? Itu boleh saja, asal tidak melanggar kode etik dalam arti kata sesuatu hal yang benar-benar melenceng jauh dari actual sebenarnya. Itu sebenarnya melanggar kode etik. Oke ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang proses penghimpunan berita. Di dalam proses perhimpunan berita suatu reporter atau jurnalis setelah dia mengumpulkan berita, tahap awal yang dia lakukan pertama adalah pastikan benar-benar data yang dikumpulkan itu memadai atau cukup atau memang sesuai dengan kebutuhan. Yang langkah awal yang dilakukan adalah itu. Setelah data dikumpulkan, setelah semua resum-resum atau dokumen diperlukan untuk menyusun sebagai sebuah berita, baru setelah itu, setelah data yang dikumpulkan sudah cukup, kemudian juga setelah itu ada direkam oleh bagian juru kamera atau bagian kameramen ya. Kameramen dari gambar visual yang direkam oleh kameramen dari cukup banyak tersebut, kemudian itu dipilih atau di list mana-mana yang penting untuk atau layak untuk disiarkan atau tidak. Gitu ya. Jadi di sini seorang kameramen atau juru kamera membuat shortlist di mana bekerja sama dengan reporter atau seorang jurnalis apa saja yang perlu, apakah ini memang karena durasi ya. Kenapa durasi di dalam satu berita kan kadang-kadang ditentukan misal 30 menit atau 10 menit atau misalnya 45 menit atau mungkin dalam 1 jam. Nah, seorang kameramen atau juru kamera kemudian reporter membuat shortlist nih gambar-gambar apa yang penting, kemudian rekaman-rekaman suara apa yang penting yang pantas untuk disiarkan kepada masyarakat, gitu ya. Setelah dua tahap tadi, yang pertama adalah data yang dikumpulkan sudah cukup, kemudian juga melakukan proses editing, kemudian baru setelah itu diberikan kepada editor in chief. Editor in chief ini atau sebagai kepala redaksi. Diberikan kepada redaksi yang kemudian manage lagi, kemudian apakah memang sudah oke, jika sudah oke itu langsung ditayangkan, jika memang ada yang perlu dihilangkan atau ditambahkan itu tinggal keputusan di tangan oleh editor in chief atau kepala redaksi dalam suatu berita gitu ya. Baru setelah itu tayangan berita yang disampaikan oleh reporter pantas untuk ditayangkan di masyarakat atau pemirsa. Tetapi bagaimana misalnya ada pertanyaan, bagaimana dengan yang live Bu atau siaran langsung? Untuk siaran langsung tidak ada proses editing ya teman-teman ya, karena itu semua dilakukan secara langsung. Berarti seorang reporter dan kameramen harus pantas atau harus pintar dalam mengolah atau menyampaikan berita-berita yang penting. Jadi jika menceritakan tentang misalnya ada seorang artis yang keluarganya meninggal atau misalnya tentang kejadian langsung itu biasanya upacara kenegaraan atau berita tentang alurus mudik Lebaran itu kan biasa dilakukan secara langsung ya teman-teman. Berarti seorang reporter dan kameramen harus mampu melis sebelum dia tayang secara live. Seorang reporter harus mampu untuk melis pembicaraan atau kata-kata hal-hal yang penting apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah dalam pengucapan ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman nanti menjadi seorang jurnalis, teman-teman harus pintar dalam mengolah kata-kata yang baik, pintar dalam bercerita atau mendeskripsikan terhadap suatu permasalahan yang ada gitu ya. Menulis poin-poin penting itu sangat penting teman-teman. Itu bisa dilakukan dalam bentuk note atau misal notes di tempat catatan kecil atau misalnya di handphone, misal teman-teman handphonenya ada dalam bentuk tab, itu akan sangat mempermudah poin-poin apa saja yang ingin disampaikan berita, apalagi mengenai data angka ya teman-teman ya, karena suatu informasi atau berita yang disampaikan dalam bentuk angka itu harus akurat. Misalnya terjadi kecelakaan ada tiga mobil tabrakan, itu harus akurat sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Tidak boleh itu mereka-reka atau dalam arti kata tidak tercatat karena dikhawatirkan akan lupa untuk reporternya. Jadi itu harus penting juga memiliki catatan atau note yang dibutuhkan oleh seorang reporter. Gitu ya. Oke, saya rasa teman-teman untuk proses menghimpun berita sudah pintar atau sudah paham bahwa proses menghimpun berita itu tidak saja untuk merekam, menyiarkan berita, menyampaikan informasi, tetapi juga perlu data-data akurat yang sebagai faktor pendukung
bahwa berita itu memang pantas dan